Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam pelajaran akidah akhlak. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, Bapak akan absen terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Hadir semua anak-anak. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang bersihkan hati dengan memohon ampun. Mari anak-anak kita lihat sama-sama gambar berikut ini. Sebutkan maksud gambar tersebut. Ada yang tahu maksud gambar tersebut? Ya, betul. Maksud gambar tersebut adalah seorang anak yang sedang berdoa atau memohon ampun. Gambar berikut salah satu gambaran tentang materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang selanjutnya, pengertian istighfar. Ada yang tahu istighfar apa? Oke. Istighfar adalah tindakan meminta maaf atau memohon ampunan kepada Allah SWT. Istighfar merupakan perbuatan yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap muslim sebagai hamba Allah yang penuh dengan dosa dan salah. Lafal istighfar adalah Astaghfirullahaladzim. Mari anak-anak kita bersama membaca istighfar bersama. Astaghfirullahaladzim. Arti dari kalimat astaghfirullahaladzim adalah aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kalimat ini harus sering diucapkan oleh kita sebagai seorang muslim yang selalu butuh ampunan dari Allah SAW. Kalau kita salah atau berdosa, segera beristighfar, menyesali atas kesalahan atau dosa, berjanji tidak mengulangi dan segera melakukan perbuatan baik. Baik, untuk yang selanjutnya, istighfar adalah suatu kalimat yang sangat pendek tapi sangat bermanfaat, mempunyai makna yang sangat baik. Istighfar kalimat yang sangat pendek tetapi memiliki makna yang sangat dahsyat, sangat dalam dan sangat indah dalam hidup kita. Baik anak-anak semuanya, jadi sering-seringlah mengucapkan istighfar. Jika di antara anak-anak ada yang lupa melakukan kesalahan, hendaknya membaca istighfar. Sebisa mungkin dalam melakukan istighfar, jangan pernah lupa kalau kita melakukan kesalahan. Karena dengan kita mengucapkan istighfar, kita secara tidak langsung memohon ampun kepada Allah SAW dalam kesalahan yang kita lakukan. Untuk yang selanjutnya adalah luasnya ampunan Allah SAW. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Ia sering berbuat kesalahan baik kepada Allah
maupun kepada manusia, baik itu dosa atau kesalahan kecil maupun yang besar, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tak ada manusia yang bersih dari salah dan dosa kecuali para nabi. Yang selanjutnya, apa yang harus kita lakukan setelah berbuat kesalahan tersebut? Tentunya harus meminta maaf baik kepada Allah SWT maupun kepada manusia. Sebaik-baiknya orang yang bersalah dan bersalah adalah yang bertobat dan Allah. Baik, maksudnya jika di antara anak-anak ada yang saling bertengkar, ada yang saling berkelahi dengan temannya satu sama lain, hendaknya kalian saling memaafkan dan memohon ampun kepada Allah. Tentu itu adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan oleh Allah bagi hambanya yang melakukan kesalahan dan meminta maaf. Untuk yang selanjutnya, rahmat dan ampunan Allah sungguh sangat luas bagi hambanya yang mau bertobat. Meskipun dosa seorang hamba sebesar gunung, seluas langit dan bumi, namun jika dia insaf dan bertobat dengan sungguh-sungguh, maka dosa bisa ditebus. Jadi, kalau anak-anak sering berbuat salah kepada siapapun, apalagi kepada orang tua, cepat-cepatlah meminta maaf kepada orang tua yang kita buat salah dan memohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya meminta maaf adalah perbuatan yang mulia. Mau sebesar apapun dosa kita, ampunan dari Allah lebih luas ampunannya kepada manusia yang melakukan kesalahan. Tapi jangan sering juga melakukan kesalahan. Tentang kesalahan, ampunan Tuhan lebih luas, kita jadi sering melakukan kesalahan. Itu tidak dianjurkan. Sebisa mungkin kita hindari kesalahan dalam melakukan hal apapun, apalagi kesalahan kepada orang tua kita. Itu dosanya sungguh sangat berat. Untuk yang selanjutnya, bagaimana cara kita memohon ampun dan meminta maaf? Ada yang tahu anak-anak? Coba sebutkan bagaimana cara kita memohon ampun dan meminta maaf. Ada yang tahu? Ya, betul. Yang pertama, jika kesalahan kepada Allah, hendaknya memperbanyak istighfar, berjanji tidak akan mengulanginya dan segera berbuat kebaikan karena kebaikan akan menghapus keburukan. Jadi kalau kita banyak salah kepada Allah, hendaknya kita sering-sering beristighfar dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi kesalahan tersebut. Tidak akan mengulangi dan hendaknya hindarilah berbuat kesalahan kepada Allah. Yang nomor 2, jika kesalahan kepada sesama manusia, hendaknya membaca istighfar, bertemu dan meminta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan dan mengembalikan hak-haknya. Dari sini ada yang anak-anak yang saling bertengkar dan belum meminta maaf? Sebaiknya kalau kita berselisih dan berkelahi dengan teman atau berbuat salah, kalian saling bertemu dan meminta maaf secara langsung. Itu adalah perbuatan yang mulia yang dianjurkan oleh Allah. Jangan pernah merasa malu dengan kita meminta maaf dari kesalahan apa yang sudah kita perbuat. Oke, untuk selanjutnya,
Bapak akan tampilkan gambar. Coba sebutkan, ada yang tahu maksud gambar tersebut? Ya, coba sebutkan. Ya, betul. Anak tersebut sedang berkelahi dan berebutan. Ya, terus yang selanjutnya, gambar yang satunya. Ya, gambar yang selanjutnya adalah anak tersebut saling bersalaman dan saling meminta maaf satu sama lain dan saling memaafkan. Hendaknya kalian contoh dari gambar ini jadikan contoh pada kalian dan kalau kalian berbuat salah. Ini adalah gambar contoh di mana anak ini saling berkelahi, berebutan. Yang satu nangis seperti yang di pojok. Kalau rebutan apa-apa nangis. Hendaknya kalian semuanya teman, apalagi setiap hari bertemu, harus saling memaafkan dan harus saling meminta maaf jika satu sama lain berbuat salah. Baik, yang selanjutnya adalah hikmah beristighfar. Ada yang tahu hikmah beristighfar? Ya, betul. Hikmah beristighfar yang pertama, hati menjadi tenang. Jika kita sudah mengakui kesalahan, mengakui apa yang kita lakukan kepada orang yang kita buat salah, pasti hati kita akan menjadi tenang setelah kita meminta maaf. Yang selanjutnya, diampuni salah dan dosanya oleh Allah SAW. Di samping kita menjadi tenang dan berbaikan lagi dengan yang kita buat kesalahan, tentu Allah akan mengampuni dosa yang sudah kita lakukan. Yang nomor 3, diberikan kelapangan rezeki. Jadi dengan kita sering-sering membaca istighfar, insya Allah rezeki kita akan dipermudah oleh Allah. Dalam keadaan apapun, hendaknya kita sering-seringlah beristighfar. Apalagi sehabis melakukan sholat. Ada anak-anak yang sering melakukan istighfar setelah selesai sholat? Ya, bagus. Yang belum rajin beristighfar, diusahakan sering-sering setiap hari melakukan lafal istighfar. Tidak susah. Sambil duduk membaca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Seperti itu kan tidak berat untuk dilakukan. Terus yang nomor 4, selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Dengan kita sering beristighfar, insya Allah selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong dalam diri kita. Karena hikmah dari istighfar yaitu membuat orang lebih mudah dipercaya, tidak sombong, tidak akan takabur. Untuk yang selanjutnya, rendah hati dan pemaaf. Rendah hati atau tawadu merupakan suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri sehingga seorang tidak menjadi tidak angkuh dan tidak sombong. Dengan sikap dan sifat rendah hati, seseorang akan lebih mudah menjadi seorang pemaaf. Nah, di sini anak-anak sekalian, hendaknya kalian rendah hati dan saling memaafkan kepada teman-teman dan orang lain jika ada yang berbuat salah dan kalian membuat suatu kesalahan. Jangan pernah takut untuk meminta maaf dan
Jangan pernah takut untuk memaafkan. Itu adalah suatu perbuatan yang baik. Jika kita sudah berendah hati dan pemaaf, hati kita akan selalu menjadi tenang dan kita tidak suka atau tidak berambisi menjadi orang terkenal. Yang selanjutnya, menjunjung tinggi kebenaran dan bersedia menerimanya. Yang nomor 3, tidak segan dan malu bergaul dengan fakir miskin, bahkan membantu mereka. Yang nomor 4, ringan tangan dalam membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Yang nomor 5, tidak merasa berat berterima kasih atas kebaikan orang lain dan tidak keberatan untuk melakukan hal kebaikan. Oke anak-anak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Pada pertemuan kali ini Bapak akan memberikan tugas untuk dikerjakan dari rumah dan dikumpulkan untuk pertemuan yang akan datang. Setelah kalian melafalkan kalimat thayyibah istighfar secara sendiri-sendiri, bagaimana cara agar kalian dapat membiasakan istighfar sehari-hari? Tolong jawabannya ditulis pada lembar kertas. Dan setelah itu dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Oke, semuanya sudah mengerti? Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak akhiri. Terima kasih anak-anak. Mari kita akhiri pelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak, sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.